Hello guys, kembali lagi bersama gua di channel Willy Meikun. Hari ini gue bakal membuat konten lagi. Yang kali ini adalah konten yang sesuai dengan janji gua gitu di minggu keempat September ini. Nah, kira-kira konten atau video apa tuh? Iya, bener banget, adalah line up Reaction Musim Fall 2021 kali ini. Jadi ya, gue bener-bener excited banget dengan Musim Fall karena yang kita tahu bahwa atau yang gua tahu juga gitu bahwa musim fall ini bisa dibilang akan menjadi musim paling terbaik di tahun ini karena baik winter, spring, summer mereka kan punya apa ya kayak ya keunikan lah atau beberapa anime-anime cukup populer gitu di musimnya. Tapi kenapa gue bisa menjudge gitu bahwa musim fall ini adalah anime terbaik? Yes, lu akan lu akan melihat gitu beberapa anime yang menurut gua ini akan jadi cukup potensial gitu di musim fall ini, dan ada beberapa anime sequel juga yang mungkin teman-teman sudah tahu gitu yang memang akan mendongkrak lah ibaratnya akan mendongkrak di musim fall ini gitu. Dan ya udah, intinya gini, sebelum gue masuk ke review gue di musim fall ini, jangan lupa subscribe dan pasti diisi komentar kira-kira anime fall apa yang ingin teman-teman rekomendasikan, ya biar gue nggak asik sendiri gitu dalam reaction. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berlama lagi, langsung aja ke review anime list musim fall 2021. Let's go. Oke, yang pasti gue bakal membahas semuanya dari TV sampai Ona. Ya semoga nggak kelamaan juga sih gue ngebahasnya untuk bahas anime semuanya di fall ini. Oke, let's go. Jadi yang pertama dari Getsuwi no Tawawa. Ini kayaknya anime dari Muse yang tadi pagi sempat tayang 2 jam tapi akhirnya di report oleh YouTube ya, karena memang ada orang yang report juga sih karena anime yang agak ecchi. Tapi kayak gue gak bakal nonton. Battle Spirit juga gue gak nonton. Gambare Doki-chan gue nggak nonton. Otome juga gue enggak. Ini juga gue enggak. Break Samurai gue enggak. Gundam juga tidak. Ini juga tidak. Nah ini yang kalau nggak salah ini yang tayang tadi pagi deh. Iya nggak sih? Maksudnya ini yang tadi pagi nggak salah. Yang ini apa yang bawah ya? Gue juga nggak tahu sih. Soalnya kan season 2 kan, maksudnya season 2 kan. Gue kan nggak tahu apa anime mana yang ditayangkan gitu. Gue nggak tahu di Muse itu. Tapi ya gue tetap nggak nonton juga sih. Dan next Heike Monogatari gue juga tidak nonton, walaupun ada rasa ketertarikan sih ketika memang Heike Monogatari ini anime yang paling pertama tayang lah ibadah di musim fall ini. Tapi kayaknya nggak nonton sih, gue kayak nggak akan nonton juga. Hanma Baki enggak. Kalau Star Wars gini men, gue bukan penikmat film barat, jujur gue bukan penikmat film barat, jadi ya gue nggak akan menantikan juga sih untuk anime Star Wars. Oke, gue ya ini yang dicap sebagai anime 4 dan gue cukup suka sih, maksudnya gue cukup suka dengan anime model Yakuza di season sebelumnya di spring nggak salah, ya di spring, dan akhirnya ada second cour-nya. Mungkin gue bakal maybe watch. Oke, selanjutnya Given gue nggak nonton. Given gue nggak nonton. Oke, ini adalah salah satu anime yang katanya sih, ini cuma katanya adalah sesuatu yang anime ditunggu-tunggu juga gitu di musim fall ini. Ya, sejenis Bakuman yang memang ceritanya ini lebih ke soul atau lebih ke slice of life yang menceritakan bagaimana anime ini tentang kehidupan dalam gambar ibaratnya gitu. Nah di sini juga ada dramanya gitu. Berhubung gue emang suka drama, terus gue melihat ada potensi di mana manga ini cukup good banget gitu. Jadi kayak manga dengan nilai 86 atau hampir 85 lah. Hampir 86 lah. Itu tuh menurut gue maksud gue itu adalah skor yang cukup tinggi menurut gue di manga gitu untuk ukuran manga ya. Tapi gue berharap sih semoga Seven Art bisa mengadaptasinya dengan baik.
untuk anime Blue Period, ya mungkin gue bakal maybe watching. Dan ya gue nggak tahu sih apakah gue bakal reaction apa enggak. Let's see aja gue. Autoplay, gue nggak nonton. Ini juga gue nggak nonton. Gue nggak nonton. Kita speed aja kali ya. Kita juga nggak nonton. Ini juga gue nggak nonton. Ini enggak. Ini juga tidak. Ini tidak. Ini tidak. Enggak. Ini juga tidak. Ini juga tidak. Eureka Seven, ya ini film zaman dulu sih, tapi gue nggak ngikutin. Tidak, ini juga tidak, ini juga tidak. Nah ini dua anime ini menurut gue adalah movie yang ditunggu-tunggu sih di musim fall ini, baik Jujutsu maupun Sao. Tapi kalau gue boleh jujur, sebenarnya gue tidak mengikuti seri Sao, men. Jadi gue maaf banget, kayaknya gue nggak ngikutin, atau gue nggak akan nonton juga sih. Kalau misalkan nanti ada yang ngajak untuk nonton, ngajakin gue nonton Sao, gue nggak nonton karena gue nggak ngikutin seriesnya, men. Kalau misalnya gue nonton, paling gue cuma bilang Kirito keren ya, atau Asuna keren ya gitu. Jadi kayak ya gue cuma ngikutin hype-nya aja gitu. Tapi gue bener jujur, gue nggak ngikutin seriesnya, men. Dan kalau seandai kata udah nggak ada tontonan lagi, ya baru gue ngikutin beberapa series anime yang cukup populer gitu, kayak Sao, kayak Bleach misalnya gitu. Jadi gue bakal ngikutin sih. Maksudnya gue bakal ngikutin kalau misalnya udah nggak ada bener-bener tontonan yang menarik gitu loh di musim-musim selanjutnya gitu. Ya kalau ini mah udah paten ya, gue udah paten. Jadi semoga di Desember nggak ada gangguan lah, entah itu ada COVID, ya semoga tidak terjadi lah hal yang tidak diinginkan gitu, seperti COVID-19 gitu, yang memang ya karena bioskop kan sepi kan, maksudnya kayak karena PPKM juga gitu. Next, Shirosuna gue watching tapi gue nggak reaction, jadi gue cuma hanya nikmatin animenya aja gitu, dan gue akan menunggu gitu bagaimana nasib Gama-Gama. Dan Jahi gue nggak nonton, ini juga nggak gue nonton. Ini kayaknya ini kayak selingan aja. Nah ini udah mulai film nih. Ya kayaknya udah mulai film nih. Denji Meets Girl, kayaknya gue nggak tertarik sih. Kayaknya sih gue nggak tertarik gitu, walaupun memang grafisnya oke. Dan ini anime ASMR, mungkin gue maybe watching karena gue pernah nge-share juga ke teman-teman reaktor. Ada beberapa yang tertarik, dan gue penasaran sih kalau mereka reaction anime ini gitu. Tapi gue nggak bakal reaction juga sih. Ini gue nggak nonton, ini juga gue nggak nonton. Oke, let's go. Jadi udah masuk ke TV, ya gak kerasa gitu udah masuk ke TV. Kita akan cepet aja. Ya gue berharap sih semoga ada beberapa anime yang membuat gue cukup hype sih di fall ini. Oke. Yang pertama adalah Card Fight Vanguard Season 2. Gue nggak ngikutin sequelnya. Motokeiki gue juga nggak nonton. Gue nggak begitu tertarik. Wajah Primagi gue juga nggak tertarik. Digimon, ini gue, ya walaupun gue ada series Digimon, tapi ya gue tetap lebih suka yang Digimon yang kayak versi ori aja sih, yang kayak mereka ini di belakang gue. Oke, Megaton Q Musashi. Oke, mungkin kita lihat sih dulu ya. Mungkin kita lihat bentar aja. Kok jadi Twitter? Kok jadi Twitter? Kaget gua jadi Twitter. Ya Mecha ini, kayaknya Mecha ini benar-benar Mecha tuh gua agak kurang sih kalau Mecha ya. Mecha tuh gua cocok-cocokan sih, tergantung. Kalau misalnya ada genre romance-nya mungkin gua bakal nonton. Ke Darling. Mungkin gua bakal nonton. Next, Kyoge Senki juga Mecha, gua nggak begitu tertarik. Gyakuten Sekai White. Gyakuten tuh anime apa ya? Gue pernah dengar sih. Gyakuten White. Oh, enggak. Beda. Enggak, beda. Bukan. Gue enggak akan nonton.
Enggak, gue pikir yang vampir itu. Gue pikir yang vampir itu, yang vampir itu tuh. Gue ada sih katanya bakal ditayang di Muse. Bukan dia ikutan. Oke, next. Blue Divide gue nggak nonton. Ini juga gue nggak tertarik. Tesla Note. Oke, kita cek dulu ya Tesla Note. Ini genrenya apa? Oke, action. Genrenya action, komedi, drama, trailer. Komedi, drama deh. Oke, ini ada Junji Suabe. Oke, ini yang ngisi Sukuna. Gua hafal sih suara Sukuna. Oke. Dari manga. Oke, jadi kayak anime mata-mata gitu ya. Nggak tahu sih detektif apa mata-mata gitu. Ya kayak mata-mata gitu sih. Ya, gua nggak nonton, gua nggak tertarik sih. Oke, next Shigi Zakura juga gua nggak tertarik karena kayaknya bau-baunya sih mecha ini. Enggak fantasi kayaknya sih. Baunya kayaknya fantasi. Ya, CV gua nggak begitu tertarik sih. Lupin gua nggak ngikutin seriesnya, padahal ini katanya sih bagus. Katanya ini bagus Lupin, cuma gua nggak ngikutin aja. Oke, next Yuki Yuna gua nggak nonton, nggak begitu tertarik. Nah, ini Selection Project, man. Jadi ini idol, ini pasti idol gue yakin. Jadi dari Dokagobo dan dari Kadokawa juga, maksudnya dari bagian Kadokawa juga gitu. Dan anime ini bakal ditayang di Muse, gue tahu. Jadi apakah gue bakal reaction anime ini apa enggak? Mungkin gue bakal maybe watching sih, karena ini idol, men. Gue yakin ini idol dengan idol baru ini, kayaknya ini kayak sesuatu hal yang baru gitu. Gue jadi inget kayak Idol Pret, terus apa gitu. Ya, yang kemungkinan akan menjadi saingannya mereka, akan menjadi saingannya idol sejenisnya kayak Idol Pret atau enggak Love Live. Ya kan, coba kita lihat dulu deh seiyunya. Kali-kali gue penasaran dengan seiyunya gitu. Tapi BTW gue nggak tahu sih. Bakal nonton sih, maksudnya bakal nonton. Kalau reaction gue nggak tahu, tapi gue bakal nonton berhubung ada di Muse kan. Next, Deep Insanity gue kayaknya nggak tertarik sih, karena ini genrenya CV ya. Gue kok CV tuh agak ini sih, agak selektif. Maksud gue agak selektif sih kalau milih genre spesifik gitu. Oke. Sankaku Madono Sotoga apa nih? Waduh, ini kayaknya komedi drama nih. Iya, komedi drama bener. Oke. Kita lihat seiyunya. Oke, ini juga sama. Ini seiyunya Sukuna. Dari Zero G. Spoiler Mister. Oke, ada soalnya juga. Aduh, kayaknya sorry nih. Gua nggak tahu sini yaoi apa enggak. Gue main. Gue nggak tahu sini soalnya karakternya cowok semua, men. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kayak karakternya cowok semua gitu. Gue nggak nonton. Tapi bentar. Oke. Gue nggak tertarik. Oke, ini Move alternatif. Nah, ini juga ditayangin di Muse ini. Move alternatif gitu. Jadi ini fun fact aja sih. Jadi ini adalah anime yang menjadi inspirasinya Hajime Ishiyama. Kalau nggak tahu Hajime Ishiyama, ya dia yang buat atau yang jadi direktorin anime Attack on Titan gitu. Nah, di Bang KSBW ini kayak ngasih tahu gua nih, kayak coba aja nonton. Gue tuh kayak kayak rasa gue penasaran gue tuh cukup tinggi dengan anime ini gitu. Tapi ya nggak tahu sih, maksudnya kan ini kan mecha tuh jarang ya. Maksudnya kayak mecha tuh gue tuh nggak begitu suka banget dengan mecha gitu. Ya mungkin gue bakal maybe watching sih, tapi nggak bakal gue reaction juga sih. Karena gue penasaran aja dengan yang katanya menjadi inspirasinya Hajime Ishiyama gitu. Oke, next
Hanyo no Yasashime. Jadi ini adalah sequelnya dari anak Inuyasha. Jadi gua nggak bakal nonton, jadi gua ngikutin. Blade Runner. Wah, ini kayaknya ngambil latarnya ya, bener kan, ngambil latarnya masa depan nih, dan Los Angeles 2032. Aku not watching. Shinkano apa lagi nih? Adventure comedy gitu. Baru denger. Dulu. Oh, sorry. Gomen. Salah ngeklik gua. Nah. Oke, Oh, ini baru nggak gua. Ini Isekai Gorilla, men. Gue kaget, makanya gue bilang kok kayak gue ngeliat gue baru anjir, gue koneknya lama banget, men. Gue bilang Shinkan, kayak gue tuh kayak mikir kayak pernah tahu nih anime kan, Shinkan no Mikami ini kayak apa, anime apa gitu, gue pernah tahu gitu. Ternyata ini Isekai Gorilla. Iya bener kan, adventure, komedi, fantasi, horor. Iya, ini anime Isekai Gorilla. Oke, gue bakal maybe watching, tapi kayaknya gue nggak bakal reaction sih. Ya, iya, ini bener, ini Isekai. Makanya gue bilang kan, gue agak pangling gitu, maksudnya kayak dulu ini, bukan dulu, maksudnya kayak beberapa minggu yang lalu kan mereka kan masih pakai poster yang lama gitu maksudnya kan, tapi kok posternya kok beda gitu loh. Jadi kayak poster terbaru mereka gitu kan, kayak poster terbaru mereka gitu. Jadi kayak gue agak pangling aja sih kalau ternyata ini adalah anime Isekai Gorilla. Ini menarik sih, menurut gue premisnya agak menarik gitu. Jadi nggak biasanya gitu ada anime Isekai yang jadi gorila gitu, dan mungkin akan beradventure, ketemu dengan pemburu kali, gue juga nggak tahu juga sih. Oke, next. Nah, ini nih Kyuketsu no Sugo. Ini baru. Ini anime yang bakal tayang di Muse. Ini kayak vampir yang apa ya, kayak nggak ada harga dirinya lah ibaratnya gitu. Gue pernah baca sih sinopsis. Jadi kayak vampir yang kayak nggak ada harga dirinya lah sebagai vampir gitu. Kayaknya sih gitu. Karena kan ini kan komedi. Ya, gue kayak kayak vibes-nya sih mirip anime apa namanya? Siapa namanya? Anime apa tuh, gue lupa namanya. Yang MC-nya kayak Hachiman itu yang kemarin di musim spring tuh, gue lupa. Gue lupa namanya. Yang 66 itu yang MC namanya Six itu gue lupa. Ya mirip sih kayaknya, bakal vibes seperti itu sih. Dan dari Madhouse yang memang apa ya, kayak ada 2 anime Madhouse yang so far gue lihat di musim ini gitu, Tak OP dan anime ini gitu. Ya, gue bakal watching sih, maksudnya gue bakal watching tapi nggak reaction. Kayaknya gue nggak bakal sampai reaction sih untuk melihat anime ini gitu. Next, untuk merasa anime ini, maksudnya kok nggak melihat anime ini sih, maksudnya gue bakal nonton anime ini tapi gue nggak sampai reaction karena gue tertarik dengan premis yang mereka gitu. Next, Osama Ranking. Nah ini, jadi ini katanya sih salah satu anime yang katanya underrated, man. Jadi dari Wit Studio. Jadi gue tahu nih, gue tahu sih nih premis dari anime ini. Jadi rajanya ini tuli, man. Jadi dia tuh kayak apa ya, kayak dikucilkan sama apa ya, kayak semacam ya, kayak apa sih, kayak diskriminasi banget lah. Jadi kayak dia tuh udah tuli, terus kayak dianggap sebagai orang yang beban gitu, dan akhirnya dia punya cita-cita untuk menjadi raja yang hebat gitu. Kurang lebih seperti itulah premisnya gitu. Ya gue bakal watching sih, tapi kalau reaction kayaknya enggak sih, karena apa ya, kayak apa sih, kayak gue masih belum dapet ininya, sumbernya. Jadi kan kalau kayak ini kan ada di Muse kan, tapi kalau Osama Ranking kan gue belum tahu nih bakal tayang di mana gitu. Jadi kayak ya gue bakal watching dulu sih, jadi gue belum tahu gue bentuk reaction apa enggak gitu. Sakugan dari ini sih Mecha sih, gue nggak tertarik loh. Gue Mecha tuh agak gimana gitu, agak selektif gue kalau Mecha. Asal ada romance, mungkin gue bakal jadi pertimbangan gitu. Oke, Isekai Sokodu. Jadi ini isekai yang
apa namanya, isekai restoran lah ibaratnya gitu. Jadi ini Bang XPW ini bener-bener sangat menjadi top tier untuk pembahasan anime ini gitu. Tapi karena gue ngikutin, gue main banget, kayaknya gue nggak bakal reaction. Next, nah ini adalah salah satu anime yang bisa dibilang adalah romcom yang paling gue tunggu juga gitu, yaitu adalah Taiso Otome Otogibanashi. Jadi dari source-nya dari manga dan genrenya komedi drama, walaupun gue tahu ini pasti ada romance-nya gitu. Dan yes, anime ini bisa dibilang salah satu yang gue tunggu, dan gue tertarik dengan premisnya mereka gitu. Premisnya dimana si cewek ini, dia ini kecelakaan terus dia lumpuh dan dia dipandang sebelah mata oleh ayahnya, dan dia tidak bisa menjadi ahli waris selanjutnya gitu. Jadi kayak ya ini kayak jatuhnya kayak diskriminasi lagi gitu. Jadi kayak lu kayak jadi orang yang nggak berguna lah gitu ibaratnya. Jadi kayak ini sedih juga sih kalau apa namanya, kalau tahu premisnya gitu. Dan akhirnya dirawat oleh si laki ini, dan pastinya gitu si laki ini kayak mengakui lah keberadaan si cewek ini, bahwa si cewek ini adalah orang yang baik gitu. Dan apakah bakal gue reaction? Yes, gue bakal reaction sih karena gue tertarik dengan premisnya mereka gitu. Taiso Otome, gue berharap semoga akan menjadi salah satu romcom yang terbaik juga di tahun ini. Next, Tsukito Laika, gue pernah ceritain sih, katanya ini ada romance-nya. Ya emang ada romance, emang genre romance, dan ini tentang vampir gitu sih. Apakah vibes-nya mirip anime apa namanya, Vanitas? Ya gue nggak tahu sih. Karena kalau dilihat dari premisnya, ya ini tentang vampir. Yes, tentang vampir gitu. Ya, tentang vampir gitu. Mungkin gue bakal maybe watching sih, tapi kalau reaction enggak. Oke, War Trigger season 3. Karena gue tidak mengikuti sequelnya War Trigger, jadi gue tidak tonton. Gue main banget. Karena menurut gue sih War Trigger season 3 ini kayaknya bakal bagus sih. Tapi karena gue nggak ngikutin aja, jadi makanya gue nggak nonton. Next, Visual Prison. Jadi kenapa vampir lagi? Vampir kayaknya sih. Coba kita lihat ya. Tapi gokil loh, ada musiknya loh. Jadi kayak kayaknya dari Awan Picture. Iya, musik supernatural, ini vampir ini. Iya, anime vampir. Ya anime vampir bener. Gak tahu sih ini vibes-nya bakal kayak Vanitas juga apa enggak, gak tahu. Karena gue yang inget cuma vampir, cuma Vanitas, men. Mungkin gue nggak watching sih kayaknya. Gue nggak watching, kalau vampir tuh gue gimana ya? Walaupun ini vampir, tapi kalau ada romance sih gue masih bisa gue maafkan gitu. Karena kayak Vanitas contohnya, Vanitas kan vampir. Vanitas vampir, dan di situ ada romance-nya juga tuh yang memang cukup kuat juga gitu, dan akhirnya gue nonton gitu karena gue suka gitu. Next, Senpai ga Usai. Nah ini jadi first impression gue cuma satu, atau hal atau poin utama gue cuma satu. Muat gak nih gue bilang, muat gak nih MC nih, gue bilang, pikiran gue udah kotor aja gitu. Muat gak karena memang bayangin men, ini loli, nggak tahu sih, mungkin ini adalah mungkin cewek yang dewasa, tapi emang bentuknya yang loli gitu. Dan ini MC-nya gede banget, main hero-nya gede banget dong. Jadi kayak romance kantoran gitu. Dan gue berharap websnya kayak Watakoi sih, semoga aja sih, karena kan romance kantoran gitu kan. Iya benar. Iya benar. Jadi kayak menganggap bahwa si senpai ini adalah pengganggu gitu. Jadi kayak Koikimo mirip lah 12 gitu. Jadi kayak melihat main hero ini yang cukup menjijikan, sering godain si cewek, mungkin gitu vibes-nya sama kayak Koikimo menurut gue. Jadi kayak ini kayak jijik aja gitu dengan main hero ini gitu. Tapi ujung-ujungnya pasti lu bakal suka sih, gue yakin.
dan seiyunya Tomori oh gue nggak tahu sih. Ini kayaknya gue tahu sih, tapi aduh gue lupa karakter, bawain karakter apa ya, gue banyak sih kayaknya dia yang top gitu menurut gue. Oh ini Makoto gue tahu. White bentar ya. Gue pernah tahu kok, cuma gue mungkin gue lupa gitu. Dan ini bakal yang di Muse juga sih, gak tahu sih bakal di YouTube atau di Iki atau di Bilibili, gue gak tahu. Jadi yang penting yang jelas Senpai ga Usai ya mungkin bakal gue watching. Apakah gue bakal reaction? Kayaknya tidak sih, karena Senpai ga Usai dengan Taiso Otome itu jamnya sama menurutku. Iya nggak sih? Kayak jamnya sama, iya nggak sih? Oh nggak, beda, nggak. Oh nggak, sorry, beda sehari. Tapi nggak. Gua kayaknya gue cuma bakal buat tonton aja sih. Next, Shino Nakama. Oke, jadi ini adalah anime yang sebenarnya tayang di summer gitu, tapi akhirnya diundur jadi fall. Dan gue bakal watching. Dan gue bakal watching. Karena udah lama juga sih nungguin ini anime gitu. Ya, gue bakal watching sih. Oke, gue lihat dulu bentar ya. Gue lihat dulu. Ya, ya. Jadi, gue penasaran dulu sama ininya. Oke. Ya, benar. Ya, gue bakal watching sih. Kalau reaction mungkin masih 50-50. Oke, saya Hatino Paladin. Jadi ada orang yang cerita, subscriber gue atau ya ada subscriber gue atau penonton gue yang cerita bahwa anime ini tentang kayak apa sih, fantasi gitu sih. Fantasi di mana isekai yang memang MC-nya dia nggak OP gitu. Memang MC-nya nggak OP gitu. Katanya. Coba aku baca dulu. Iya. Wah, ini musuhnya horor banget sih. Nah, kan bener. Karakternya horor banget sih. Ya, karakternya horor banget sih. Gue bakal watching. Tapi kalau reaction gue nggak tahu. Gue bakal watching. Oke, Sumasu no Harem next. Nah ini, jadi anime ini kontroversial. Akan jadi anime menurut gue cukup kontroversial. Jadi kalau lu tahu premisnya, ini gokil sih men. Ini gokil banget. Jadi ada sebuah kota di mana populasi manusia tuh sudah mulai punah gitu. Ya, populasi manusia sudah mulai punah, dan disitulah para manusia yang tersisa atau manusia spesial atau manusia buatan, gua nggak ngerti bahasanya, dan dia mereka memutuskan untuk membuat reproduksi kembali gitu, atau mereproduksi manusia kembali gitu agar tidak punah gitu. Nah, salah satunya dengan itu sih premisnya gitu yang memang kelihatan udah jelas. Dan beberapa juga ada sih temen gua gitu yang kayak ngasih tahu gitu kan, dia kan bacain manga Sumasu no Harem juga kan. Dia bilang, bro jangan reaction ini bro. Kenapa? Kan karena terlalu barbar, karena udah bukan ecchi lagi nih, udah mau ke hentai gitu. Makanya gue bilang Muse ngambil ini ya semoga sih di Iki, maksudnya semoga di Iki sih, jangan di YouTube, bahaya men. Anime yang kayak Towawa aja kena report, apalagi Sumasu no Harem yang kayak buset, gue bilang ini bahaya sih menurut gue. Ya harus tetap kalau buat teman-teman yang di bawah kayak nggak mungkin juga sih, gue nggak ada sih penonton gue yang bocil, nggak ada sih. Maksudnya kayak kalau misalnya ada adik lu terus nonton anime ini, ya
harus dibawa pengawasan orang tua, harus dibawa pengawasan orang yang lebih tua sih, karena emang ini genre edgy gitu. Ya gue bukan yang lebay ya, maksudnya kayak karena bocil sekarang tuh seneng banget meniru men, jadi gue khawatir gue ketika kalau ditayang di YouTube ini sangat bahaya, tapi kayaknya sangat nggak mungkin sih, sangat nggak mungkin, udah keburu ke report kalau misalkan ditayang di YouTube, gue bakal watching. Tapi kalau reaction enggak sih, terlalu bahaya men, bahaya buat channel gue, yang ada ntar baru 1 episode udah kena strike gue. Walaupun gue cuma tayangin waktu juga mungkin bakal strike juga, bahaya lah pokoknya. Sekai Seiko no Ansatsu. Oke, jadi ini dari Super Ring. Gue liat previewnya dan bagus sih, maksudnya apa namanya, grafisnya oke banget gitu. Gue nggak tahu sih ini ngangkat cerita apa, mungkin gue bakal baca dulu. Oke, Great Assassin nih. Jadi dia ini termasuk ya 11-12 sama Kirito sih. Ini kayaknya MC bakal berpotensi jadi MC yang open menurut gue. Dan Sekai Seiko bentar. Ya tadi gue udah singgung sih dari Silver Ring juga dan Studio Palette gitu ya. Memang mereka kolaborasi gitu. Action, adventure, drama, fantasi, misteri, dan romance. Ada romance-nya, oke. Biasanya kalau ada romance pengecualian itu. Makanya gue watching. Apakah gue bakal reaction? Gak tahu. Ya semoga aja sih tidak bentrok dengan anime-anime yang lain gitu yang nanti bakal gue reaction juga sih. Oke, next. Nanti bakal gini deh, bakal gue kasih tahu kira-kira anime apa yang bakal gue reaction di musim fall. Pokoknya ini bakal gue kasih tahu lah semuanya. Jadi sementara gue tampung dulu Sekai Seiko. Next, nah ini Tak Opi. Nah, Tak Opi ini adalah anime bisa gue jamin 150% grafisnya juara. Karena Madhouse dan Mappa men. Jadi ya Tak Opi ini termasuk banyak orang yang ditunggu-tunggu juga, karena kan kalau sekelas Madhouse dan Mappa mereka berkolaborasi, walaupun memang Mappa kan memang anak perusahaan Madhouse juga lah, maksudnya kayak ya kayak anak perusahaan Madhouse juga gitu. Dan ini original anime dan tentang action fantasi musik. Awalnya gue pikir main heroine ini nih megang pedang men, ternyata bukan. Ternyata dia itu megang tongkat dirijen kayak buat paduan suara gitu loh. Kayak orkestra gitu loh. Ya karena tentang musik gitu. Ya walaupun gue melihat di apa namanya di sinopsisnya ini kan tentang ini ya men, tentang bagaimana musuhnya MC-nya ini mengalahkan musuhnya itu dengan cara berdansa gitu. Kan ini masih ambigu men. Feeling gue sih gini, menurut gue ini nanti akan lebih kenceng di musik sih. Maksudnya kayak gue pengen banget, maksudnya ini heroin ini kayaknya bakal apa namanya kayak ngendaliin si heroinnya untuk mengalahkan musuhnya gitu. Feeling gue seperti itu, ngarahnya ke sana gitu. Jadi kayak yes, ini sih kalau kata gue sih cocok-cocokan sih. Maksudnya kayak lu cocok apa enggak dengan story ini ya gue nggak tahu. Tapi kalau misalkan gue pribadi ini mirip kayak Vivi. Jadi walaupun ini action fantasi musik, ini sama banget tuh kayak Vivi. Maksudnya kayak ini pasti ntar actionnya yang bakal jalan banget sih di actionnya menurut gue. Ya menurut gue sih gitu. Jadi mengalahkan musuhnya dengan berdansa gitu, atau dansa lagi dengan musik lah, ibarat dengan tarian lah ibarat. Sama banget kayak Vivi. Ini sama banget. Ngeselin men. Ini kan original anime. Memang sinopsisnya emang singkat banget sih. Ini feeling gue pasti ada musuh, gue yakin. Ini kan latarnya kan, gue tahu ini kan latarnya kan ngambil dari Los Angeles masalah deh. Iya Los Angeles masalah. Itu yang di masa yang akan datang itu 2047 atau berapa gitu. Gue pernah tadinya ini feelingnya gue bakal kayak miripnya kayak Vivi sih.
Tapi yang gue bingung, ini rambut kuning, ini rambut merah. Yes, ini kayak Zero tuh. Tapi ini kayak alis bocan. Jadi gue nggak tahu sih, apakah ini mode normalnya dan ini mode Sage-nya, gue nggak tahu. Gue bilangnya Sage sih, maksudnya mode GG-nya gitu. Ya let's see aja lah pokoknya lah. Tapi rambutnya beda, ini kuning, ini pink. Karena secara judul udah kelihatan ya, Destiny gitu. Destiny itu artinya takdir. Jadi mungkin MC ini ya, atau main hero ini akan menjadi takdir gitu di anime ini gitu. Apakah takdirnya bisa diubah? Yes. Nggak tahu juga sih. Ini MC-nya Destiny nih. Walaupun namanya Unme, tapi Destiny sih namanya. Ya, gue bakal reaction karena bau-baunya bakal kayak gitu. Oke, next. Tinggal 5 lagi ya. Oke, tinggal 5 lagi. Miruko-chan, gue nggak perlu debat lagi karena Miruko-chan adalah salah satu top list yang bakal gue reaction. Jadi bakal gue reaction sih. Walaupun anime ini kayaknya gak bakal horor juga sih. Maksudnya kayak ini kan ada komedinya kan. Jadi kayak si hantu ini gak ada harga dirinya main di depan MC gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi kayak hantunya kayak gak ada harga dirinya lah. Kan ini kan bener-bener komedi banget, yang jalan tuh komedinya gitu. Jadi komedi baru horor gitu. Dan MC-nya karakternya cuma 4 dong di sini, tapi nggak tahu sih kalau nanti berapa karakter nggak tahu. Dan ini men, lu bayangin men, ini 1, 2, 3, ini sih top kelas semua. Kayak di Hondo dari anime Ayane Sakura, nggak perlu debat, dia adalah si top kelas juga gitu. Dan Sora Amamiya ini adalah salah satu seiyuu kesukaan gue. Dan Miko ini adalah calon waifu gue di musim fall. Gue dari awal gue udah tertarik sama Miko sih dari awal. Nggak tahu, mungkin selera gue rendah kali atau gimana, gue nggak tahu juga sih. Karena ya ini kan komedi kok, ya kan beneran komedi horor offline dan sepatu. Ya bakal gue reaction, dan ini bakal ditayang di Muse juga. Ya. 86 oke. Udah mulai di penghujung nih, udah mulai di penghujung fall. 86 gue ngikutin seriesnya, gue ngikutin season 1-nya. Ya gue bisa bilang kesel sih dengan endingnya gitu, dimana para Legion 86 akhirnya harus tumbang, termasuk termasuk si gue lupa namanya si laki tuh, Ryozen Nozen tumbang gitu. Dan gue lihat di PV-nya itu kayaknya bakal ada beberapa karakter baru sih yang bakal ditayangin di Core 2 ini gitu. Core 2 season 2. Awalnya sih Core 2 tapi diganti jadi season 2 gitu. Jadi mereka menggantikannya atau menggantikan anime itu menjadi season 2-nya gitu, bukan Core 2. Dan pastinya dengan cerita yang baru, gua nggak tahu nanti bakal bagaimana ceritanya. Dan yang pasti yang unik, Milize dengan rambut barunya yang berwarna merah. Maksudnya ada helai yang berwarna merah, jadi mungkin maksudnya menghormati para Legend 86, gua ngerti. Ya, gua bakal nungguin banget sih. Apakah gua nonton? Ya jelas nonton lah. Karena kan gua ngikutin core pertamanya gitu. Apakah gua reaction? Kayaknya enggak sih, kayaknya gua nggak bakal reaction sih, karena apa ya? Mungkin karena Aniplex kali, jadi gue nggak berani aja sih. Ya karena Aniplex gue nggak berani. Aniplex tuh nggak berani tuh. Gue kemarin VV itu, ya kemarinnya VV itu gue kena claim. Jadi ya nggak deh, gue nggak berani deh. Maksudnya gue kalau Aniplex nggak berani sih. Oke, lanjut ya. Jadi gue bakal nonton. Pasti lah gue nonton, orang gue ngikutin animenya 86. Ini kan Aniplex aja sih gue nggak berani.
karena beberapa ada yang korban juga sih dengan ATX. Ya gue nggak mau nyebutin reaktornya lah, gue nggak mau nyebutin reaktornya, jadi biar teman-teman bisa ngerti aja, oh iya gitu. Karena ada yang kena klaim juga, ada nggak tahu kena klaim atau yang kena strike, gue nggak tahu. Tapi sepengalaman gue, ya gue pernah kena di TV, terus gue juga pernah di Darling, jadi ya udah, gue bilang ya udah, gue bilang ya udah, nah ini patch ya udah, gak bakal gue reaction gitu. Oke, Platinum End, author dari Death Note dan karakternya memang seperti Death Note. Jadi menceritakan bagaimana MC-nya ini mendapatkan kehidupan baru, ya. Kehidupan baru di mana bertemu dengan si Dewi ini yang bernama, di situ tulisannya Nase sih, harusnya Mirai ya. Ya harusnya Mirai sih. Harusnya. Nggak tahu sih. Ya harusnya Mirai sih, harusnya Mirai. Mirai. Mirai MC-nya, sorry. Gue jadi pangling sih gue. MC namanya Mirai. Main hero namanya Mirai, MC-nya namanya Nase gitu. Kebalik gue, sorry. Gue main kebalik gue. Pangling gue juga. Dan ya, gue bisa bilang vibes-nya itu mirip banget sama Mirai Nikki. Menurut gue. Mirai Nikki campur The Law of Waking. Kalau teman-teman pernah tahu nonton anime The Law of Waking, mirip menurut gua, karena di situ kan si Mirai ini kan dikasih kekuatan, tapi dengan syarat lu harus mengalahkan beberapa dewa yang ada di dunia ini gitu. Ya kan, bener kan? Need to become a devil to survive gitu. Yes, bener banget. Yang pasti dari yang MD, gue juga baru tahu. Drama, misteri, psikologikal, romance. Oh, ada romance juga kan? Dan supernatural. Oke, vibes-nya Death Note banget. Ini gue kayak mengingatkan kalau ini seperti Like Yagami, kalau ini L-nya. Mungkin. Gitu. Ya pasti gue bakal nonton lah. Pastilah. Cuman kalau reaction kayaknya gue butuh first impression sih. Jadi kayak gue bakal nonton episode pertama dulu sih. Jadi kayak gue kayak memastikan dulu gini, apakah nanti bakal anime ini berpotensi bagus apa enggak. Pasti gue bakal first impression dulu gitu. Karena gini men, ya gue emang terlalu naif sih men kalau misalkan gue bilang di manga di emal manganya tuh 7 men. Gua nggak mau ngasih bukti ya, lu cari sendiri deh. Manga Platinum End itu 7 nih. Nah gue penasaran gitu loh, mereka dengan 2 cover ya 24 episode kan, 2 cover berani mengambil atau mengadaptasi anime 2 cover dengan manga yang ini 7 gitu. Ya gue terus terang aja gitu, karena kan gue kan emang nggak baca manganya, dan gue penasaran eksekusinya gimana. Apakah di manga di anime ini bakal jauh lebih badass apa gimana, gue nggak tahu. Selanjutnya di anime selanjutnya yaitu adalah series lanjutan dari JoJo. Yes, mungkin orang-orang akan menunggu sih dan akan menonton gitu. Tapi gue baru maraton dari news. Jadi gue masih di arc-nya Stardust gitu. Jadi yang memang masih jauh banget men untuk gue ikutin gitu, untuk ngikutin anime yang series terbaru ini. Kan JoJo tuh setahu gue seriesnya sampai 7 deh, sampai 9 apa 8 gitu. Iya 7 apa 8 gitu. Masih jauh men, masih jauh banget untuk ngikutin series yang Stone Ocean ini gitu. Jadi gue kayaknya nggak nonton. Jadi karena gue masih maraton yang Stardust gitu. Jadi sorry banget gitu, kayaknya gue gak bakal mungkin nanti setelah gue bakal ngejar semua series JoJo baru gue bisa ngikutin anime ini, baru series ini gitu. Oke, next. Jadi sisa 3 nggak kerasa dan kita akan lihat gitu anime yang ini udah pasti gue reaction ya. Komisan wa komosi. Jadi gue cuma penasaran aja gitu. Gue penasaran
MC-nya ini, MC-nya ini si Komi ini, apakah dia ini orang yang memang nggak bisa ngomong, atau memang dia ini malu. Jadi makanya gue nggak tahu. Karena kan dia kan termasuk orang yang populer, maksudnya dia termasuk orang yang cukup populer gitu di kelasnya gitu. Masa orang yang populer kok pendiam gitu, maksudnya gitu ibaratnya kan. Pasti kan ada sebab gitu. Dan manganya itu bagus, 8,3 di mal. Dan sekarang pun kayaknya masih airing deh, gue nggak tahu juga sih. Mungkin teman-teman yang tahu manganya Komi-san boleh isi di komentar gitu. Kira-kira ini masih airing apa enggak, atau masih berjalan apa enggak, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue bakal merasakan anime ini ya, yaitu Komi-san. Next, Mushoku Tensei. Mushoku Tensei ya pasti bakal gue watching lah, dan gue bakal gue reaction juga gitu, karena gue sudah ngikutin core satunya. Dan gue penasaran sih apakah baik Paul, baik Roxy, baik Rudeus, apakah mereka saling ketemu gitu di dunia paralel ini, karena memang mereka kan saling mencari men. Baik Roxy mencari Rudeus, baik Rudeus mencari Paul, baik Paul mencari Rudeus. Jadi mereka tuh saling mencari men. Jadi syukurnya gitu ada Ruiger gitu yang memang orangnya baik gitu, walaupun dia dari ras iblis. Iya ras iblis, dari suku super lah. Jadi dia termasuk orang yang humble, baik, dan mereka berpetualang bersama Eris gitu. Dengan Eris maksudnya. Jadi mereka bertiga bertujuan untuk mencari kolega yang lain lah ibaratnya gitu. Baik itu Roxy maupun Paul gitu. Ya, gue penasaran sih dengan core kedua ini gitu, dan pastinya bakal ditayangin di Muse. Gue yakin bakal di YouTube sih. Gue bakal yakin 100% bakal di YouTube sih. Semoga dapet ending yang pas. Semoga aja sih. Dan pastinya ketemu musuh yang udah mulai OP gitu kan. Di core 1 kan memang Rudeus kan emang chart development-nya kan termasuk bagus ya. Maksudnya kayak dia yang tadinya sebagai orang yang pengangguran, terus habis itu kena mental, terus habis itu dia akhirnya grow up dan menjadi MC yang OP. Dan ternyata di atas langit masih ada langit gitu ya. Memang di dunia paralel ini atau dunia yang mereka singgapi ini, ternyata terdapat musuh yang cukup OP juga gitu. Ya, let's see aja sih. Semoga mereka bisa saling ketemu lah. Minimal mereka bisa saling ketemu, karena dilihat dari posternya mereka nggak saling ketemu gitu. Gue juga bingung. Studio Bin, yes, so far masih ngerjain top. Hanya anime hanya dikhususkan untuk membuat anime Mushoku Tensei. Bin, Studio Bin itu the best ya emang, karena ini kan katanya ya ini kan anak studionya dari White Fox juga kan ya. Kalau urusan seiyu sih ya gue nggak no comment sih, karena the best semua. Oke, gue akan menunggu. Oke, yang terakhir, second season dari Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Jadi setelah pas dari movie-nya yang Mugen Train yang cukup meledak, baik itu pendapatan maupun view-nya, ya akhirnya Kimetsu no Yaiba resmi melakukan second season atau season barunya lah ibaratnya gitu, atau sequel terbarunya gitu. Dan gomen banget, karena gue nggak ngikutin series Kimetsu no Yaiba, maka gue tidak nonton ini. Jadi bukan karena apa-apa mungkin karena emang nggak tertarik aja sih dengan Kimetsu no Yaiba gitu. Jadi makanya gue nggak ada niatan lah, maksudnya nggak ada niatan untuk baik itu menonton season satunya maupun apapun overall tentang Kimetsu, karena mungkin karena gue terlalu tua kali ya. Jadi kayak gue udah bosen banget sih yang namanya super power, shonen banget, itu udah
apa namanya, udah bosen lah ibaratnya gitu. Karena gini men, anime yang masih gua ikutin shonen superpower khususnya kayak Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen adalah anime yang masih bisa dimaafkan men. Jadi kayak karena fansnya mirip, kayak agak-agak mirip Naruto gitu sih. Jadi makanya gue ngikutin Jujutsu Kaisen. Bahkan gue penasaran banget sih. Gue berharap semoga ada season 2-nya lagi. Oke, mungkin itu aja apa namanya beberapa list fall yang sudah gue bedah. Dan gue akan apa namanya menentukan gitu kira-kira gue bakal reaction apa. Oke. Yang pertama, yang pastinya Mushoku Tensei. Yang kedua, Komi-san. White Wet ya. Yang ketiga, Meiriko-chan. Yang keempat, Tak OP Destiny. Yang kelima, Taiso Otome. Apakah ada yang keenam? Oh iya, sorry, ada yang keenam. Yes. Yang keenam, Blue Period. Yang keenam Blue Period. Oke. Jadi itu sih yang bakal gue reaction gitu. Nah, sisanya seperti Platinum End, seperti Seika Seiko, Shino no Kama, terus kayak apa namanya? Sugito Laika, itu mungkin gue bakal first impression. Kalau Osama sih kayaknya gue belum nemu sih yang bakal nayangin Osama ini di platform mana gitu. Ya walaupun ada yang fansub ya belum ketahuan lah, maksudnya belum ketahuan gitu. Walaupun maksudnya belum ketahuan lah untuk anime Osama ranking gitu. Jadi itu sih. Jadi 6 yang fix yang bakal gue reaction, 4-nya sisanya itu first impression. Jadi kalau misalkan bagus ya gue bakal lanjut. Oh, satu lagi, Salhate no Paladin 11. Jadi 6-nya fixed reaction, 5-nya first impression gitu. Jadi mungkin 11-11-nya bakal gue reaction, tapi gue nggak tahu juga sih. Satu lagi sama Kaizaku Ojo atau Vena Parrot Princess gitu yang memang masih airing episode 7. Dan ya total 12 anime yang bakal gue gue up atau bakal meramaikan di musim fall 2021. Jadi bisa saja 10, bisa saja 8 saja, bisa aja 6 doang, bisa aja 12-12-nya gitu bakal gue reaction. Pokoknya teman-teman ya semoga pilihan gue ini bisa diterima lah oleh teman-teman gitu. Jadi kalaupun ternyata gue tidak reaction Kimetsu no Yaiba ya gue minta maaf. Kalau misalnya gue tidak reaction 86 gue minta maaf. Tapi setidaknya ada beberapa anime-anime yang memang anime-anime yang lain yang memang cukup fresh dan pastinya bakal gue reaction gitu di channel gue gitu. Ya 12 anime musim yang cukup berat menurut gue sih. Karena memang di winter gue udah ngambil 6, di spring kemarin gue ngambil 6 juga, di summer gue udah ngambil 8 termasuk anime lama yaitu Sugigakure, dan di musim ini gue ngambil 12 anime yang benar-benar so hot gila. Ya gue berharap sih semoga apa ya kayak apa sih channel gue panjang umur, semoga apa ya tidak apa namanya tidak ada hal yang tidak diinginkan bisa terjadi ya, semoga aja sih masalah-masalah itu bisa teratasi lah atau aman lah di fall ini, semoga please. Semoga YouTube bersahabat lah untuk gua untuk di musim fall ini. Oke, itu aja apa namanya list anime fall dari gua. Yang pasti kalau misalnya ada teman-teman yang pengen banget anime yang kira-kira bang sebenarnya ini anime ini bagus loh, kenapa lu nggak notice gitu, isi aja di komentar, oke? Jadi biar gue juga nggak salah dalam menilai anime ini gitu. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar tidak video dari gue. Sampai bertemu lagi di musim fall 2021 dan bye.